Selamat datang di channel Alur Donghua. Sebelum menonton, silahkan subscribe, biar Mimin tambah semangat update-nya. Bulan Merah Nangong Wan tertinggal di belakang dalam upayanya untuk mengejar kakak seniornya, memberikan kesempatan kepada kakak seniornya untuk terbang menuju langit-langit dan menyerangnya. Dengan bunyi gedebuk teredam, cahaya merah berdenyut dari langit-langit, tapi tidak terputus, hanya beberapa potongan batu lepas yang jatuh. Wanita es itu tercengang. Sebelum dia menyadari apa yang terjadi, atapnya berkilauan dengan cahaya dan segerombolan kumbang hitam, emas, dan perak muncul darinya. Berdengung, mereka dengan cepat berkumpul di tengah ruangan dan membentuk perisai 3 warna. Dalam panik wanita sedingin es itu, dia melambaikan tangannya, memanggil jimat perak di antara jari-jarinya. Ketika Nangong Wan melihat ini, dia tahu apa yang direncanakan oleh kakak seniornya. Ekspresinya segera tenggelam dan menamparkan kantong penyimpanannya daripada menggunakan cahaya inkarnasi ilahi. Sebuah bendera merah kecil muncul di tangannya dan dia segera melemparkannya ke tanah. Wanita sedingin es itu melambaikan tangannya dan mengaktifkan jimat di tangannya. Jimat itu terbang dari tangannya yang diselimuti bola cahaya kuning dan melesat ke langit-langit seperti bintang jatuh. Cahaya kuning menembus perisai besar dan langsung terbang menuju langit-langit aula. Tetapi pada saat yang sama, Nangong Wan telah selesai mengucapkan mantra dan mengaktifkan batasan tersembunyi di kediaman guanya. Seluruh aula mulai bersinar dengan cahaya merah, mengelilingi semua permukaan dalam penghalang cahaya yang menyilaukan, termasuk langit-langit. Bintang jatuh itu segera berhenti bergerak begitu menabrak penghalang cahaya seolah-olah disegel ke atasnya. Hamparan besar cahaya merah kemudian berkumpul dan melilitnya. Kakak senior Nangong Wan tercengang dengan perubahan mendadak ini, tetapi sebagai seorang kultivator yang sangat berpengalaman, dia segera menyadari batasan apa ini. Dia segera menjentikkan jarinya, meluncurkan tebasan pedang putih dingin menusuk tulang dari tangannya. Itu berputar sekali di sekitar jimat yang diselimuti dan dengan cepat menyebarkan cahaya merah yang mengelilinginya. Wanita dingin itu senang dengan hasilnya. Dalam kilatan cahaya kuning, dia segera terbang menuju langit-langit melalui lubang cahaya merah yang tersebar. Tapi begitu dia tiba di tengah jalan, cahaya ungu tiba-tiba melintas di depannya. Sesuatu tiba-tiba menyelimutinya dan dengan paksa menyeretnya menjauh dari langit-langit aula. Dengan tawa ringan, siluet putih muncul secara kabur, memperlihatkan seorang wanita muda berpakaian putih. Silver Moon tiba-tiba muncul dari langit-langit dan menggenggam benang ungu transparan di tangannya. Ujung benang ungu yang lain mengarah langsung ke tubuh wanita itu. Pada saat itu, senior Nanlong Wan menemukan bahwa tubuhnya diselimuti jaring benang ungu berkilau. Benang itu hampir tidak terlihat oleh mata. Dalam marah wanita sedingin es itu, dia menjentikkan jarinya, menembakkan lebih dari 10 garis pedang ki hitam putih. Setelah itu, dia melanjutkan dengan menyemburkan api hijau pekat dari mulutnya ke jaring ungu. Cahaya ungu berkembang dari jaring. Tetapi terlepas dari apakah itu api hijau atau pedang hitam putih ki, mereka tidak mampu melukai benang ungu. Wanita sedingin es itu menjadi benar-benar bingung dengan pemandangan itu. Tepat ketika dia memutuskan untuk menghabiskan banyak vitalitas untuk menggunakan teknik rahasia, Silver Moon tersenyum dan menarik benang ungu, mengucapkan kata, "Tahan." Jaring yang semula longgar segera mengencangkan dan membelenggu wanita yang sedingin es itu, benar-benar mencegahnya melakukan gerakan sekecil apapun. Wajah wanita itu menjadi merah darah. Sejak dia memadatkan Nas Chen Sol, dia selalu dihormati. Dia belum pernah terjebak dalam situasi seperti ini, terutama sejak dia memasuki pertengahan tahap Nas Chen Sol. Dengan kemarahan yang memalukan, kilatan dingin muncul di matanya saat seluruh tubuhnya bersinar dengan indah. Dalam sekejap, cahaya itu dengan keras melonjak menjadi 2 kali lipat ukurannya dan mulai samar-samar mengandung semburat merah samar. Ketika Silver Moon melihat ini,
senyumnya menghilang dan dia tahu segalanya tidak akan berakhir dengan baik. Tapi saat dia memerintahkan jaring ungu untuk melepaskan semua Jadesun True Fire, Nangong Wan mengiriminya transmisi suara, "Jangan ganggu dia. Serahkan dia padaku." Begitu dia mengatakan ini, bulan vermilionnya terbang dari bawah dan menyelimuti wanita sedingin es di dalamnya. Bulan buru-buru berputar dan segera mulai beriak, memenuhi aula dengan siluet dirinya sendiri. Saat Han Li menatap bulan yang berputar-putar dari bawah, dia terkejut menemukan pikirannya benar-benar terguncang dan fokusnya rusak. Tidak heran mengapa wanita sedingin es itu merasa sangat takut terhadap cahaya inkarnasi ilahi Nangong Wan. Setelah bulan berputar selama beberapa waktu, Nangong Wan akhirnya berhenti, wajahnya pucat karena kelelahan. Kemudian dengan lambaian tangannya, bulan vermilion tersebar menjadi cahaya bintang dengan ledakan ringan. Kakak seniornya muncul kembali dari dalamnya saat dia melayang di udara, masih tertahan oleh jaring ungu. Namun, ki spiritual di tubuhnya menjadi sangat tenang dan dia tetap tidak sadarkan diri dengan senyum aneh di wajahnya. "Apa ini?" Han Li dengan bingung berkata. Dengan sedikit warna kembali ke wajahnya, Nangong Wan tersenyum, "Mereka yang terperangkap oleh cahaya inkarnasi ilahi saya tidak dapat melarikan diri darinya, bahkan jika mereka memanifestasikan jiwa baru lahir mereka. Teknik ini juga memiliki efek sihir yang sangat kuat. Pikiran kakak senior saya telah hilang ke cahaya ilahi untuk sementara waktu. Dengan cara ini, kita bisa menyelamatkannya." Han Li menggosok hidungnya dan berkata tanpa daya, "Tidak mengherankan jika kakak senior Anda sangat takut akan hal itu. Ia mampu mencegah bahkan jiwa yang baru lahir untuk bermanifestasi. Namun, tidak perlu melalui metode merepotkan seperti itu jika kita tidak perlu membuatnya tetap hidup. Metode mematikan akan jauh lebih mudah." Nangong Wan menghela nafas dan memaksakan sebuah senyuman, "Membasmi kakak seniorku, ketua sekte, tidak dapat diterima. Karena saya berencana untuk mengikuti Anda, sekte bulan bertopeng sudah akan mengalami pukulan pada kekuatannya. Jika kita membunuhnya juga, sekte akan menjadi lumpuh." Penatua Agung Sekte Bulan Bertopeng yang lalu telah memperlakukan saya dengan sangat baik. Meskipun saya tidak bisa mengorbankan diri saya untuk sekte, saya tidak bisa menghancurkannya. Han Li tersenyum masam dan berkata, "Tapi kakak seniormu tentu saja tidak memperlakukanmu dengan lembut saat dia menyerangmu dan membatasimu. Itu tidak masalah. Karena saya telah menyelamatkan hidupnya, saya dapat mempertimbangkan hutang kepada Master Sekte sebelumnya dilunasi. Saya tidak akan merasa tidak nyaman ketika saya pergi dengan Anda. Namun, pertempuran terakhir benar-benar berbahaya. Saya benar-benar tidak tahu bahwa suster senior memiliki artefak iblis yang menantang surga seperti pedang setan darah. Itu hampir mengarah pada hasil yang menghancurkan. Seandainya saya mengetahui ini sebelumnya." Nangong Wan berkedip cerah dan dia memasang ekspresi minta maaf. Namun, Han Li hanya tersenyum dan tidak menunjukkan kekhawatiran sedikit pun. "Bukan apa-apa. Bukankah pedang iblis darah tidak mampu melukaiku? Bagaimanapun, ayo cepat dapatkan medali pembatasan dan pergi." Nangong Wan mengangguk. Silver Moon dengan patuh menjabat tangannya untuk mengurai jaring ungu dari wanita itu. Nangong Wan mengambil beberapa langkah ke depan dan mengetuk beberapa tempat di tubuh kakak seniornya, menempatkan beberapa batasan di atasnya. Dia kemudian meraih kantong penyimpanan hijau tua di pinggangnya dan dengan lembut membukanya. Kemudian dalam kilatan cahaya terang, setumpuk barang muncul di lantai. Ketika Han Li melihat ini, dia dengan penasaran berjalan mendekat. Medali pembatasan jantung cukup mudah ditemukan. Nangong Wan dengan cepat mengambilnya ke tangannya sambil tersenyum. Adapun Han Li, dia dengan cepat menyapu pandangannya melewati tumpukan dan tiba-tiba memberi isyarat sebuah cincin kecil yang indah ke tangannya. Itu benar-benar gelap dan tanpa cahaya. Han Li mengerutkan kening dan membawa benda itu ke matanya dan mulai memeriksanya.
Nangong Wan dengan heran berkata, apa yang kamu lakukan dengan itu? Sepertinya hanya alat sulap biasa. Han Li terkekeh dan tiba-tiba menamparkan kantong penyimpanan, memanggil kotak giok ke tangannya. Kotak itu kemudian terbuka dalam kilatan cahaya biru, memperlihatkan cincin hitam pekat yang identik. Nangong Wan tidak bisa menahan diri untuk tidak berteriak kaget. Han Li menyatukan kedua cincin itu dan merasa bahwa keduanya sama-sama tidak memiliki ki. Dia kemudian meletakkan kedua cincin itu kembali ke dalam kotak sebelum memasukkan ke dalam kantong penyimpanan. Nangong Wan tersenyum manis dan tidak mengatakan apa-apa lagi saat pikirannya mulai mengembara. Kemudian tidak memperhatikan tumpukan besar barang, dia berjalan menuju kakak seniornya. Dengan kilatan cahaya merah bersinar dari tangannya, Nangong Wan menyentuh kepala seniornya sebelum menutup matanya dalam diam. Ketika Han Li melihat ini, dia diam-diam berjalan dengan senyum tipis di wajahnya. Beberapa saat kemudian, Nangong Wan membuka matanya dan mengangkat tangannya, memperlihatkan pedang iblis darah dalam genggamannya. Nangong Wan melirik pedang hanya sesaat sebelum melemparkan artefak iblis ke Han Li. Artefak iblis ini sangat kuat dan terbukti menjadi ancaman besar terhadap kita, jadi sebaiknya bawa bersama kita. Meskipun saya tidak dapat menggunakan item ini, Anda dapat menahan harta ini dengan kilat emas Anda. Biarkan di tanganmu. Meskipun Han Li tidak tahu detail lengkap dari pedang iblis darah, dia tahu tentang serangan balik ki yang jahat. Dia dengan cepat menyimpannya, tidak ingin Nangong Wan menggunakan artefak iblis yang berbahaya. Adapun barang-barang lain seperti cermin stasis cahaya dan harta lainnya, Nangong Wan tidak berniat mengambilnya. Sepertinya dia ingin menyelamatkan sedikit wajah seniornya. Belum lagi bahwa cermin cahaya menjadi terkenal saat dimiliki wanita ini, jika orang lain mengetahui bahwa itu telah diambil, itu tidak akan menimbulkan masalah. Pada saat itu, Nangong Wan memegang jimat pembatasan di tangannya dan dengan lembut meremasnya. Dalam kedipan cahaya merah, ia melepaskan seutas ki hitam pekat sebelum memudar menjadi ketiadaan. Dengan semangat tinggi untuk membubarkan pembatasan, Nangong Wan tersenyum manis, pembatasan yang mengandung hati sudah dibubarkan. Tetapi sebelum kita pergi, saya harus meninggalkan pesan untuk kakak senior saya. Han Li tidak keberatan padanya. Nangong Wan kemudian mengeluarkan slip batu giok putih dan dengan anggun meletakkannya di dahinya. Slip giok berkilau dengan serangkaian cahaya sebelum indera spiritual Nangong Wan mulai meninggalkan pesan di slip giok. Setelah beberapa waktu, dia meletakkan batu giok itu di atas tumpukan barang-barang yang tersisa di lantai. Dia kemudian menempatkan semuanya di kantong penyimpanan wanita yang sedingin es itu dan meletakkannya kembali di pinggang wanita itu. Nangong Wan tersenyum pada Han Li dengan sedikit rasa malu, ayo pergi. Kakak senior masih di bawah pengaruh cahaya inkarnasi ilahi saya. Butuh lebih dari sehari baginya untuk membebaskan diri. Ketika Han Li melihat ekspresi lembut Nangong Wan, hatinya mulai bergerak. Dia dengan lembut menariknya ke dekatnya dan mereka terbang keluar aula dalam seberkas cahaya. Di gunung kecil di perbatasan negara bagian Beiliang, Nangong Wan berdiri di bawah pohon kuno dan mengerutkan kening, apa maksudmu? Mengapa Anda menyuruh saya pergi sendiri ke Sekte Awan Melayang? Han Li berdiri bahu-membahu dengan Nangong Wan. Dia perlahan berkata, selir saya dan kakak senior saya Lu masih tetap berada di Soaring Heaven City untuk beberapa alasan. Saya rasa itu mungkin ada hubungannya dengan invasi Moulan. Karena keduanya terkait dengan saya tidak bisa kembali sendiri. Saya tidak punya pilihan selain memeriksa mereka. Nangong Wan melirik Han Li dengan ekspresi tidak senang dan berkata, karena itu masalahnya, aku akan pergi denganmu. Kenapa aku harus pergi sendiri? Waner, kamu adalah kultivator jiwa baru lahir Sekte Bulan Bertopeng. Akan ada banyak pembudidaya kelas tinggi di Serikat Sembilan Bangsa yang akan mengenali Anda. Meskipun saya sudah mengajari Anda teknik pertukaran penampilan,
mereka yang memiliki kultivasi lebih besar dari Anda akan memiliki kesempatan untuk melihat penyamaran Anda. Akan lebih baik bagimu untuk kembali ke Sekte Awan Hanyut terlebih dahulu. Nangong Wan mengerutkan hidungnya dan dengan cemas berkata, tapi kamu sudah menyinggung Sekte Bulan Bertopeng dan Sekte Pikiran yang Mengalir. Saya merasa tidak nyaman bahwa Anda masih menuju ke Soaring Heavens City. Han Li terkekeh dan berkata, jangan khawatir. Bukannya kamu belum melihat kemampuanku. Mungkin ada banyak orang dengan kultivasi yang lebih besar daripada saya di selatan surgawi, tetapi hanya sedikit yang mampu menjebak dan membunuh saya. Selain itu, saya adalah penatua dari Sekte Awan Melayang. Dan dengan beban penuh invasi Moulan yang menimpa Persatuan Sembilan Bangsa, mereka tidak akan berani ikut campur. Selain itu, saya rasa kakak senior Anda akan mengikuti apa yang Anda sarankan untuk memaafkan kepergian Anda. Jika tidak, hubungannya dengan Wei Wuya akan menjadi lebih buruk. Hampir tidak ada yang perlu dikhawatirkan. Karena kamu ngotot, aku tidak akan menghalangimu, tetapi kamu sebaiknya menjaga dirimu sendiri. Agar Anda sedikit lebih aman, saya akan menyerahkan harta ini kepada Anda. Melihat bahwa Han Li telah mengambil keputusan, dia tidak banyak bicara dan menamparkan kantong penyimpanan. Dia kemudian dengan tenang menyerahkan syal bordir ke Han Li. Han Li merasakan ki spiritual yang aneh dari syal dan dengan penasaran bertanya, apa ini? Nangong Wan dengan hangat menjelaskan, ini adalah harta karun kuno tanpa nama yang tidak sengaja saya temukan saat saya bepergian. Sangat nyaman digunakan dan akan bergerak sesuai dengan pikiran Anda. Anda mungkin menghadapi bahaya dalam perjalanan Anda. Saya tidak khawatir jika Anda memilikinya di sisi Anda. Han Li terdiam dan menatap mata cairan Nangong Wan untuk waktu yang lama sebelum melihatnya sedikit memerah. Dia kemudian mengambil barang itu sambil tersenyum dan dengan hati-hati menyimpannya. Ketika Nangong Wan melihat ini, dia juga tersenyum tipis. Segera, sesuatu yang lain muncul di benaknya dan dia mengeluarkan liontin batu giok merah berkilau. Ornamen penolak api ini adalah token yang sering saya bawa. Meskipun saya tidak suka terikat dengan urusan luar, ada saat di mana saya telah mengambil beberapa murid nama karena minat yang lewat. Meskipun mereka mengenali saya sebagai tuan mereka, mereka bukan murid Sekte Bulan Bertopeng. Ada dua yang saat ini membuka toko di Soaring Heavens City. Jika Anda membutuhkan bantuan, serahkan token ini kepada mereka, dan mereka akan mengikuti instruksi Anda. Dia kemudian membisikkan nama kedua murid ini. Han Li merasakan sedikit kehangatan dan sentimen dan diam-diam mengingat nama-nama itu. Sudah lama sejak dia mengalami kekhawatiran orang lain. Sebulan kemudian, Han Li menemukan dirinya di hutan belantara di luar Soaring Heavens City. Dia melirik kota besar dari kejauhan dalam keheningan. Setelah dia dan Nangong Wan dengan enggan berpisah, dia langsung menuju negara bagian Yu. Sepanjang jalan, dia mendengar dari beberapa kultivator yang lewat bahwa perang telah dimulai di perbatasan negara bagian Feng Yuan dan Yu. Pasukan utama dari Persatuan Sembilan Bangsa telah menderita kerugian besar 3 kali berturut-turut. Mereka tidak punya pilihan selain mengandalkan banyak formasi mantra besar untuk melindungi lokasi strategis mereka. Persatuan Sembilan Bangsa jelas kalah. Ketika Han Li mendengar ini, dia mengerutkan kening, tetapi sangat disayangkan bahwa tidak ada yang tahu detail spesifiknya, apalagi alasan kekalahan yang begitu besar. Dia hanya bisa melanjutkan perjalanannya. Setelah dia memasuki negara bagian Yu, dia berhasil memperoleh berita yang lebih detail. Prajurit mantra Moulan tampaknya telah menemukan beberapa binatang buas besar. Persatuan Sembilan Bangsa tidak siap dengan serangan itu, yang mengakibatkan kerugian berulang mereka. Ini sangat mengejutkan Han Li ketika dia mendengar ini, dan bergegas menuju Soaring Heavens City. Meskipun Soaring Heavens City telah menghapus batasan penerbangan mereka,
mereka telah mengaktifkan sebagian besar batasan untuk formasi pemadaman cahaya lebih besar. Fluktuasi aneh yang hampir tak terlihat memenuhi udara. Tampaknya para pembudidaya di kota sudah bersiap untuk perang. Setelah meliriknya, Han Li dengan tenang terbang ke gerbang depan kota. Ada 8 pembudidaya yang menjaga gerbang, dari sesepuh formasi inti, sisanya adalah pembudidaya pendirian yayasan. Ketika mereka melihat Han Li mendekati mereka, pembudidaya formasi inti berpikir untuk menginterogasinya. Tapi setelah indera spiritualnya melewati Han Li, dia sangat terkejut di wajahnya. Setelah cahaya di sekitar sosok Han Li memudar, orang tua itu dengan hormat memberi hormat, "Selamat datang senior. Apakah Anda datang untuk berpartisipasi dalam pertemuan perjanjian? Bolehkah aku meminta namamu yang terhormat? Saya khawatir saya harus mendaftarkan nama Anda sesuai dengan aturan." Pikiran Han Li bergerak dan tanpa ekspresi bertanya, "Perjanjian pertemuan? Rapat apa?" Setelah beberapa saat terkejut, lelaki tua itu bertanya, "Senior tidak ada di sini untuk berpartisipasi dalam pertemuan perjanjian. Mungkinkah senior adalah seorang kultivator liar?" "Tidak, saya seorang kultivator dari aliansi Dao Surgawi." Orang tua itu dengan hati-hati menjelaskan, "Karena serangan dari Moulan, Persatuan 9 Bangsa kita mengalami kesulitan untuk memblokir mereka. Dengan demikian, telah ada pertemuan perjanjian yang diadakan dengan kekuatan lain. Karena senior adalah seorang kultivator dari aliansi Dao Surgawi, selama dia menyebutkan nama dan sektenya, dia bisa memasuki kota." Mata Han Li berkedip dan dia berkata, "Aku Han Li dari Sekte Awan Melayang." Dia dalam hati merengut. Ternyata perjalanan ini tidak sesederhana yang dia bayangkan. Orang tua itu tidak memiliki niat sedikit pun untuk memvalidasi nama Han Li dan dia buru-buru berdiri di samping dan membiarkan Han Li masuk ke kota. Han Li menganggukkan kepalanya dan dia dengan tenang memasuki kota. Ada jauh lebih sedikit kultivator di jalan-jalan Soaring Heaven City dibandingkan dengan saat pameran dagang berlangsung. Selanjutnya, mereka semua memasang ekspresi khawatir. Tampaknya berita tentang kekalahan perang telah sampai ke telinga mereka. Han Li langsung terbang menuju kediaman sebelumnya. Jika Mu Peiling dan senior Lu masih belum meninggalkan kota, mereka seharusnya ada di sana. Tidak lama kemudian, Han Li tiba di depan gedung dan menggunakan indera spiritualnya untuk mencari aura apapun. Dia menemukan fluktuasi ki spiritual yang lebih lemah di lantai 2. Itu pasti milik Mu Peiling. Han Li samar-samar tersenyum dan diam-diam membuka batasan sebelum memasuki paviliun. Mu Peiling mengungkapkan kegembiraan saat melihatnya, "Tuanku, Anda telah kembali."